Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik ya. Hari ini kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid Tuhan, tentunya kita merasakan senang. Karena itu, kita akan menyanyikan pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Oke. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, minta kesediaan Dek Felis untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Dek Felis. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang akan memandu sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan berkatilah agar sekolah minggu ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Dek Felis. Adik-adik masih happy kan? Nah, supaya lebih happy lagi, kita nyanyikan satu pujian lagi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kita nyanyikan pakai gerakan ya. Kau suka hati, tepuk tangan. Kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, injak bumi. Jentik jari. Jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, bilang hore. Kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, bilang hore, hore, hore. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah sama-sama menyaksikan video bagaimana Tuhan Yesus disalib dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai murid Tuhan, tentu kita sangat senang. Tapi bagaimana dengan imam-imam bangsa Israel? Apa yang mereka lakukan ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Nanti akan diceritakan oleh Ibu Andeni. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku.
Silakan Bu Andin. Terima kasih Kak Esther yang telah memandu kita di dalam pujian sekolah minggu hari ini. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Tentu sudah siap ya. Cerita firman Tuhan hari ini akan diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 4, kemudian dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 15. Adik-adik nanti bisa membacanya sendiri, atau bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa, mama, atau oma, opa yang ada di rumah untuk membacakannya bagi adik-adik. Kita lanjutkan ceritanya ya. Adik-adik, seperti yang Kak Esther sampaikan tadi, minggu yang lalu kita sudah memperingati Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan. Tentu kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus sangat senang mendengar berita kebangkitan Tuhan. Kita sangat senang Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Namun sayang sekali adik-adik, tidak semua orang merasa senang dengan kebangkitan Tuhan. Kira-kira siapa ya yang tidak senang dengan kebangkitan Tuhan? Adik-adik, ingat dengan para imam kepala, pemimpin orang Yahudi? Mereka itu yang membawa banyak pasukan untuk menjemput dan menangkap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mereka juga yang memberikan fitnah atau kabar-kabar bohong tentang Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dihukum. Mereka juga yang mempengaruhi banyak orang Israel untuk berteriak, "Salibkan Yesus, salibkan Dia!" supaya Pontius Pilatus bisa memenuhi permintaan orang banyak menyalibkan Tuhan Yesus. Imam-imam kepala, para pemimpin mahkamah agama orang Yahudi inilah yang tidak senang dengan kebangkitan Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, diturunkan, kemudian diberikan kafan dan dikuburkan di makam gua milik Yusuf Arimatea, para pemimpin mahkamah agama ini kemudian ingat, oh iya, dulu ketika Yesus ini masih hidup, dia pernah berkata, pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Wah, mereka kemudian gelisah, mereka kemudian bingung, mereka kemudian tidak tenang. Lalu, para pemimpin Yahudi ini kemudian menemui Pontius Pilatus. Kata mereka, "Pak Pontius, Yesus yang baru saja disalibkan itu, dulu ketika dia hidup, dia pernah bilang bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini tidak bisa dibiarkan, Pak Pontius. Bagaimana nanti kalau murid-muridnya kemudian mencuri mayatnya dan mengatakan kepada semua orang, guru kita sudah bangkit, Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Wah, bisa tambah banyak nanti pengikutnya. Bahaya ini Pak Pontius." Lalu
Pak Pontius berkata, "Baik, akan saya sediakan para pengawal untuk menjaga makam Yesus itu." Adik-adik, Pak Pontius Pilatus menyediakan beberapa pengawal untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Bergantian, pagi, siang, dan malam. Di depan makam Tuhan Yesus itu ada batu yang besar, kemudian juga diberikan segel atau materai, sehingga sulit sekali untuk dibuka. Adik-adik, pada dini hari Minggu, pagi-pagi sekali, ada sebuah keajaiban yang terjadi. Ada gempa bumi, adik-adik, dan ada malaikat Tuhan turun ke atas batu yang berada di depan makam Tuhan. Mereka menggulingkan batu yang menutupi makam Tuhan Yesus. Dan di situ para pengawal ketakutan. Para pengawal kaku badannya seperti orang mati. Mereka kemudian berlari dan menemui para imam kepala pemimpin mahkamah agama. "Wah, Bapak Imam, sebuah keajaiban terjadi. Malaikat Tuhan wajahnya seperti kilat dan juga bajunya putih bersinar sudah datang ke kuburan Yesus. Mereka menggulingkan batu besar yang ada di makam Yesus." Oh, para pemimpin mahkamah agama itu kemudian kebingungan, adik-adik. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei, tapi kamu tidak boleh mengatakan ini kepada semua orang. Para imam ini kemudian memberikan sejumlah uang kepada para pengawal tadi. "Ini, tak kasih uang. Tapi kamu jangan cerita kalau ada malaikat datang. Kamu cerita saja bahwa mayat Yesus itu dicuri sama murid-muridnya. Ya, bilang seperti itu. Supaya pengikutnya jangan semakin banyak. Ya, benar loh." Ya. Para pengawal itu menerima uang yang diberikan oleh para imam dan kemudian mereka bercerita kepada banyak orang, cerita bohong bahwa murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayat Tuhan Yesus. Padahal yang terjadi tidak seperti itu, ya adik-adik. Yang terjadi Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kuburnya dibuka pintunya oleh para malaikat Tuhan. Dan para murid juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi karena mereka takut dengan para imam, mereka menerima uang dari para imam dan menyebarkan berita yang tidak baik. Itu tadi cerita firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik pernah karena mendapatkan iming-iming sesuatu yang menyenangkan, tapi adik-adik jadi berbohong? Pernah enggak? Misalkan nih, adik-adik melihat kakak kita tidak sengaja memecahkan vas bunga milik mama. Adik-adik melihatnya. Terus kakak bilang, "Kamu jangan bilang mama ya kalau aku yang mecahkan. Bilang aja si Dogi yang mecahkan. Nanti tak beliin es krim wis." Nah, pernah adik-adik dapat iming-iming yang menyenangkan tapi harus berbohong? Nah, itu hal yang tidak baik ya. Tidak boleh ditiru dan tidak boleh dilanjutkan. Apapun yang terjadi, sekalipun kita mendapatkan iming-iming hal yang menyenangkan, mungkin mainan, makanan yang enak, tetapi kalau kita diminta bohong, tidak boleh ya. Kita harus tetap mengatakan yang sesungguhnya, karena bohong itu dosa. Nah, siap ya adik-adik? Apapun yang menyenangkan ditawarkan pada kita, tetapi kalau kita diminta untuk berbohong, tidak mau. Jangan pernah mau. Kita harus ingat bahwa kita harus jujur dan mengingat bohong itu dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini.
kami diingatkan bahwa kami seharusnya berkata yang jujur, berkata yang benar. Sekalipun mungkin kami diiming-imingi untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh bohong. Anak-anak Tuhan harus berkata benar. Kami tidak diperbolehkan menyampaikan hal-hal yang tidak benar, tetapi jujur itu yang selalu kami upayakan. Inilah kami ya Tuhan, berkati aktivitas kami berikutnya, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan selalu jujur. Selesai kelamin